Oke, malam semuanya. Hari ini lanjutin dari yang kelas sebelumnya. Tanya. Oke. Jadi terakhir kita udah bahas beberapa contoh gitu kan, kalimat yang bakal nanti sering teman-teman dengar gitu ya. Yang pertama, ini saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama ini adalah ini. Kelihatan ya. Nah, ini adalah I dress. Ini bentuk masa sekarang. Oh, ini masa sekarang. Ini ya, present gitu kan. Ini masa sekarang. Kalau I dress ini adalah bentuk untuk kalimat yang diulang-ulang terus. Jadi seperti kebiasaan atau semacam fakta, itu menggunakannya adalah simple present gitu ya. Kemudian nanti kalau yang cara kita berbicara kejadian yang sedang berlangsung, maka nanti kita pakainya yang ini ya. I am dressing ini. Nah, ini untuk yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, untuk yang masa lampau gitu kan, kejadiannya kemarin atau beberapa waktu yang lalu, kita menggunakan yang ini. Nah, tapi kalau kejadian masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang, maka kita pakai yang bawah ini. Nah, kalau yang masa depan nanti ada menggunakan ini gitu ya. Jadi kalau diringkas itu paling enggak itu ada 5 ya. Teman-teman paling enggak ingat 5 ini aja. Pertama namanya tadi simple present. Ini adalah subjek tambah verb, ini tambah s atau es tambah objek gitu ya, atau adverb. Ini untuk fakta ya, atau kebiasaan. Nah, ada juga yang bentuknya adalah namanya present continuous gitu. Present continuous ini sebetulnya adalah subjek tambahkan dengan is atau am atau are tambah dengan verb, kemudian ada ing-nya, dan tambah objek atau adverb. Oh, adverb ini adalah kata keterangan ya, bisa waktu, tempat, dan lain gitu ya. Ini untuk kejadian yang berlangsung sekarang. Kemudian kalau masa lalu gitu kan, kita pakai namanya adalah past tense. Past tense ini adalah sebetulnya adalah subjek ditambahkan dengan verb 2. Ini adalah lampau ya. Caranya nanti diingat-ingat, ketik aja di Google katanya apa, kemudian tambahkan dengan V2 gitu ya. Jadi tinggal dicari di Google aja bisa. Atau kalau enggak teman-teman pelan-pelan belajar gitu ya. Ingat-ingat gitu pelan-pelan. Nah, verb 2 ini nanti diikuti dengan objek atau kata keterangan. Ini untuk yang masa lalu. Kemudian ada namanya perfect tense. Ini sebetulnya adalah subjek, tambahkan dengan has atau have, tambahkan dengan verb 3, ya kan? Tambahkan dengan objek atau adverb. Ini adalah masa lalu, ya kan? Tapi sampai sekarang. Nah, ini ada 1, 2,
3, 4 ya. Terakhir untuk yang masa depan ini namanya future. Ini teman-teman pakainya adalah subjek ditambahkan will. Kalau kemarin bisa pakai may kayak tambahkan dengan verb 1, tambahkan dengan objek atau kata keterangan. Ini untuk yang masa depan. Jadi paling enggak teman-teman ingatnya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada. Nah, hari ini agak spesial. Jadi hari ini kelasnya adalah latihan. Jadi nanti teman-teman bikin ringkasan gitu kan. Jadi teman-teman ngomong aja bagaimana apa yang teman-teman pahami dari videonya gitu ya. Oke, saya tunjukkan dulu videonya. Nah, videonya yang pertama adalah ini, History of Corn. Jadi apa namanya, cerita soal jagung. Nah, kita dengerin ya. Oke, ya. Oh, sebentar. Ini speednya turunkan. Sip. Oke. Apa? Corn currently accounts for more than 1/10 of our global crop production. The United States alone has enough cornfields to cover Germany. But while other crops we grow come in a range of varieties, over 99% of cultivated corn is the exact same type, yellow dent number 2. This means that humans grow more yellow dent number 2 than any other plant on the planet. So how did this single variety of this single plant become the biggest success story in agricultural history? Oke, kecepatan videonya. Apakah kecepatan? Halo? Bagi saya tidak, Lose, nggak tahu yang lain. Oke. Ya, nah nanti diinget-inget ya. Nanti terakhir saya tanya yang bikin ringkasan nanti ya. Oke, lanjut ya. Nearly 9,000 years ago, corn, also called maize, was first domesticated from teosinte, a grass native to Mesoamerica. Teosinte's rock-hard seeds were barely edible, but its fibrous husk could be turned into a versatile material. Over the next 4,700 years, farmers bred the plant into a staple crop with larger cobs and edible kernels. As maize spread throughout the Americas, it took on an important role, with multiple indigenous societies revering a corn mother as the goddess who created agriculture.
When Europeans first arrived in America, they shunned the strange plant. Many even believed it was the source of physical and cultural differences between them and the Mesoamericans. However, their attempts to cultivate European crops in American soil quickly failed, and the settlers were forced to expand their diet. Finding the crop to their taste, maize soon crossed the Atlantic, where its ability to grow in diverse climates made it a popular grain in many European countries. But the newly established United States was still the corn capital of the world. In the early Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau jelasin? Oh, jelasinnya pakai bahasa Inggris ya. Coba secara singkat aja, teman-teman yang pahami apa tadi. Misal, where does the corn come from? How come the corn become popular? Corn come from Mexico. Okay. And what was the second question is? How come corn become the popular agriculture, popular plant? Nah, ya. Dia di sini nih. Kenapa dia dibilang sebagai tanaman yang populer gitu ya? corn mother, Karena di sini dia dibilang dia adalah ini nih, goddess who create agriculture gitu kan. Karena ya istilahnya dia ini ini gampang tumbuh gitu kan. Gampang tumbuh di segala macam musim. Nah, itu. Oke. Bahasanya sulit kah? Bahasa Inggrisnya sulit. Nangkepnya kurang cepat. Dimanapun dapat tumbuh, di cuaca manapun bisa tumbuh gitu ya, Sal? Ya, itu. Go in diverse climate between appropriate growing. Nah, lanjut ya. Sampai di sini. capital of the world. In the early 1800s, different regions across the country produced strains of varying size and taste. In the 1850s, however, these unique varieties proved difficult for train operators to package and for traders to sell. Trade boards in rail hubs like Chicago encouraged corn farmers to breed one standardized crop. This dream would finally be realized at 1893's World's Fair, where James Reed's Yellow Dent corn won the blue ribbon. Over the next 50 years, Yellow Dent corn swept the nation. Following the technological developments of World War II, mechanized harvesters became widely available. This meant a batch of corn that previously took a full day to harvest by hand could now be collected in just 5 minutes. Okay, so quick summary-nya. So the corn was actually
before there is a lot of type of corn gitu ya. They are sweet and not sweet. To make it easy, ya kan? To make it easy, they have a competition, and this man won the competition. So that's why right now all of the corn is yellow. Okay? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Swept the nation. Following the technological developments of World War II, mechanized harvesters became widely available. This meant a batch of corn that previously took a full day to harvest by hand could now be collected in just 5 minutes. Another wartime technology, the chemical explosive ammonium nitrate, also found new life on the farm. With this new synthetic fertilizer, farmers could plant dense fields of corn year after year without the need to rotate their crops and restore nitrogen to the soil. While these advances made corn an attractive crop to American farmers, U.S. agricultural policy limited the amount farmers could grow to ensure high sale prices. But in 1972, President Richard Nixon removed these limitations while negotiating massive grain sales to the Soviet Union. With this new trade deal and World War II technology, corn production exploded into a global phenomenon. These mountains of maize inspired numerous corn concoctions. Corn starch could be used as a thickening agent for everything from gasoline to glue, or processed into a low-cost sweetener known as high fructose corn syrup. Maize quickly became one of the cheapest animal feeds worldwide. This allowed for inexpensive meat production, which in turn increased the demand for meat and corn feed. Today, humans eat only 40% of all cultivated corn, while the remaining 60% supports consumer good industries worldwide. Yet the spread of this wonder crop has come at a price. Global water sources are polluted by excess ammonium nitrate from cornfields. Corn accounts for a large portion of agriculture-related carbon emissions, partly due to the increased meat production it enables. The use of high fructose corn syrup may be a contributor to diabetes and obesity. And the rise of monoculture farming has left our food supply dangerously vulnerable to pests and pathogens. A single virus could infect the world's supply of this ubiquitous crop. Corn has gone from a bushy grass to an essential element of the world's industries. But only time will tell if it has led us into a maze of unsustainability. Did you know cheese is one of humanity's oldest foods? You Gouda. Oke. Kayak terlalu sulit ya. Mungkin ada yang ngerti? Kayak terlalu sulit ya videonya. Perkembangan itu apa? Jagung. Kemudian menjalar ke seluruh dunia, ke seluruh belahan dunia. Terus pas ada apa?
Perang Dunia Kedua, teknologi lebih apa? Jadi lebih Lebih masif. advance. Mm-mm. Ya, Terus harganya yang tadinya dilimitedkan kan lebih tinggi, sekarang menjadi lebih murah. Terus permintaan untuk kayak daging sapi dan produk-produk turunan dari jagung lebih banyak daripada yang dikonsumsi. betul. Jadi mungkin kata-katanya tadi agak aneh-aneh ya. Oke, nanti minggu depan lain kali kita kasih cari yang contoh yang gampang itu aja. Oke. Oke, nanti minggu depan latihan lagi. Jadi nanti kita mulai latihan buat summary gitu ya. Biar nanti teman-teman terbiasa untuk menyampaikan idenya teman-teman pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah selama ini aku belum terangin nih gitu kan. Salah. Bentar ya. Ada namanya itu adalah adverb gitu ya. Adverb itu biasanya ada di belakang gitu kan. Dia kata keterangan. Jadi keterangan yang menjelaskan tentang kalimatnya itu sendiri gitu ya. Nah, dari kalimatnya itu sendiri dia bisa berasal dari kata sifatnya gitu ya. Jadi ada kata keterangan yang menjelaskan soal sifatnya. Misal gitu ya. Aku jual dengan murah gitu. Nah, dengan murah itu kan berarti adalah kata sifat gitu ya, tapi menjadi kata keterangan soal karena dia menjelaskan soal bendanya gitu ya. Nah, jadi caranya itu adalah kata sifat ya. Ini adjektif ini adalah kata sifatnya. Nah, adjektif ini kemudian ditambahkan dengan li gitu ya. Nah, dengan li ini nanti akan menjelaskan kata sifat yang di depannya itu. Misal cheaply, nah ini dengan murah gitu ya. Badly, berarti dengan buruk gitu ya. Slowly, berarti pelan-pelan gitu ya, atau lambat. Nah, mungkin sering dengar nih, quickly, quickly ya, cepat quickly, gitu ya. Dan seterusnya, umumnya adalah seperti itu. Tetapi kita juga tahu kan, ada beberapa kata sifat yang belakangnya itu adalah y gitu ya. Berarti ini easy. Nah, maka dia diganti ditambahkan dengan ily. Jadi easily gitu ya. Angry jadi angrily. Happy berarti jadi happily. Oke. Nah, kalau misal dia belakangnya ada able. Nah, contoh. Ini ya. Probably, ini kemungkinan gitu ya. Ini probable. Nah, pernah dengar? Artinya adalah mungkin. Nah, sebelahnya ini adalah terribly, ini dari kata terrible. Nah, ini buruk gitu ya. Terrible ini lebih buruk daripada bad gitu ya. Nah, sebelahnya ini yang sering dengar nih. Gently. Gently adalah tahu dari kata gentle. Dengan lembut. Nah, dengan lembut, bukan melambai ya, dengan lembut. Jadi megangnya itu ada rasanya gitu, bukan langsung kayak bukan jantan ya. Jadi jangan keliru. Kalau di bahasa Indonesia, wah kamu gentle lah, lagi gentleman, nah itu keliru ya. Oke, beda artinya. Kalau gentle sebenarnya artinya adalah lembut gitu ya. Jadi bukan lembut yang lembek gitu ya, tapi pelan-pelan ada perasaannya gitu. Oke. Nah, kalau misal belakangnya adalah IC, ya kan, adjektifnya ada IC gitu kan. Nah, ini dia biasanya tambahkan dengan LE. Nah, ini sering dengar nih mesti. Basically,
Jadi kalau yang anak-anak Jaksel gitu, biasanya di IG kan banyak ya, atau di TikTok gitu kan. Basically, nah, ini artinya adalah pada dasarnya gitu ya. Kalau ini economically, nah berarti artinya adalah secara ekonomis. Itu ya. Nah, ada juga untuk kata keterangan tempat. Nah, keterangan tempat berarti bisa aja di mana aja. Gitu. Misal di restoran, misal di mana gitu ya. Nah, bisa juga misal seperti ini. Nah, around. Around ini artinya adalah sekitar. Everywhere. Di mana saja. Somewhere. Di suatu tempat gitu ya. Kemudian seterusnya here, there, backwards. Ada upward. Oh, ini nggak ada D-nya ya. Upwards. Kemudian ada towards. Ah, towards ini artinya menuju. Ya. Ini ada indoor, abroad. Abroad ini artinya di luar negeri ya, biasanya. Di seberang. Ada juga downhill, pasti ada uphill. Ada downhill, ada uphill. Iya. Downhill itu artinya berarti menuruni bukit. Kalau uphill berarti menaiki bukit. Oke. Nah, ini yang paling sering nih. Kata waktu. Today, yesterday, gitu ya. Later, now, atau next year, atau last month, gitu ya. Atau tambah titik-titik ago, gitu. 2 days ago, gitu. Atau 3 months ago, gitu. Oke. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sampai sini, teman-teman. Bisa contohkan kalimatnya seperti apa, Sir? Kayak Nah, yang misal. kata sifat itu. Nah, misal ya. Tadi, misal ini. Ayo pergi cepat. Nah, kita biasanya, ayo pergi ya cepat gitu kan. Nah, ini biasanya kita bilang let's go quickly. Nah, segera gitu ya. Nah, atau contoh lagi. Misal saya memegang HP dengan lembut. I memegang ini adalah hold gitu ya. HP berarti handphone. The handphone. Nah, dengan lembut. Ini nggak usah ada with-nya ya. Meskipun ada dengannya tapi nggak perlu. Cukup gini aja. Padahal harusnya mungkin kayak gini. With gentle. Nah, ini cukup ditulis seperti ini aja. Kelihatan ya? Kelihatan? Contoh lagi, misal Andi menyelesaikan tugasnya dengan mudah ya.
berarti adalah Andi. Menyelesaikan, berarti adalah finish. Tugasnya, berarti adalah his job. Dengan mudah. Nah, kalau ada dengan mudah, mudahnya adalah easy, ya kan? Nah, kalau ada easy, ada y, berarti diganti menjadi tambah i, l, y. Jadi easily. Easily. Gini. Oke. Oke, mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Lanjut ya. Jadi sampai di sini ya. Jadi di keterangannya ini sudah ada waktu gitu ya. Sampai di waktu. Berikutnya ini ada pengulangan gitu. Seberapa sering gitu dikerjakan. Misalkan always berarti sering banget. Usually berarti adalah biasanya. Nah ini never berarti tidak pernah ya. Seldom, nah ini artinya jarang. Frequently, sudah frequent tambahin li, jadi berulang kali gitu ya. Bisa juga seperti ini, generally, pada umumnya, secara umum gitu ya. Occasional, occasional ini artinya kadang-kadang. Oh, tergantung acara, tergantung apa gitu. Tergantung kondisi gitu misalnya ya. Atau bisa kayak conditionally gitu, tergantung keadaan. Nah, ada juga menyebabkan kata yang menunjukkan manner gitu, sikap gitu. Sikapnya seperti apa? Ini contoh, greedily. Nah, greedy ini artinya adalah tamak atau serakah. Jadi dia dengan serakah gitu. Generously, generous ini artinya adalah murah hati gitu ya. Berarti dengan murah hati. Nah, contoh lagi nih. Beautiful berarti dengan cantik gitu ya. Nah, beda nih. Goodly, nah nggak ada. Khusus ini aja nggak ada. Goodly itu adanya well. Dengan bagus, nah itu coba bilang well. Gitu. Nah, makanya ada kata-kata sering gini. I finish it well. Nah, finish well itu. Selesai dengan bagus, selesai dengan baik. Nah, ya, bukan goodly ya, bukan. Jadi bukan goodly. Ini bukan ya. Tapi well itu aja. Khusus ini aja ya. Umumnya nggak umum deh. Karena good kata sifat tambahkan dengan li biasanya. Oke, kadang juga menyebabkan kata keterangannya tingkatan gitu. Contoh, nah ini extremely, ini dia ini sangat-sangat apa gitu. Misal extremely hot gitu kan. Berarti sangat-sangat panas gitu. Nah, quiet ini artinya cukup panas, berarti quite hot gitu. Just itu baru panas, nah, itu just itu. Kalau almost, nah berarti almost itu hampir misal almost hot gitu, hampir panas gitu. Ada very,
Ada to. Oh, ini to-nya bukan hot to ya, bukan ya, tapi too hot gitu. Sudah sering dengar, oh it's too hot gitu. Nah, misal. Nah, ini berarti penerapannya itu adalah jadi ada extremely gitu ya. Ini adalah paling gitu ya. Pokoknya paling lah, paling apa gitu ya. Ini ada very, ya kan, ada to, terus nanti ada apa namanya kata sifatnya, kemudian quiet, ada almost. Nah, ini ya. Semakin ke atas ini semakin paling gitu ya. Jadi misal tambahi hot, gitu. Sangat panas, nah, extremely hot, nah gitu ya. Nanti kalau misal apa bilangnya quiet hot, nah cukup panas, berarti kan ya tidak terlalu panas, hangat lah ya. Almost hot, nah berarti dia hampir panas juga masih hangat gitu ya. Oke, ngerti ya. Lanjut. Kadang juga bisa menunjukkan tingkat keyakinannya kita juga, gitu kan. Adverb of certainty, gitu ya. Certainty ini artinya keyakinan gitu. Contoh, definitely, wah pasti gitu ya. Surely, ya ini pasti juga. Probably, nah, ini artinya mungkin gitu ya. Probable itu mungkin. Certainly, berarti pasti ya. Clearly, berarti jelas. Dengan jelas. Technically, nah ini artinya secara teknis, ginilah. Nah, ini terakhir. Foolish. Nah, pernah dengar foolish? Jangan tahu? Bodoh, tapi kayaknya lebih samar gitu loh. Oh, enggak, dia lebih tajam. Kalau bodoh itu bilangnya stupid gitu ya. Kalau foolish itu bilangnya goblok terus dablek. Nah, itu foolish. Jadi dia sudah bodoh terus susah dibilangi. Nah, itu foolish namanya. Jadi bebal istilahnya dia. Nah, ini foolish itu artinya bebal plus bodoh. Jadi susah lah dibilangi gitu. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Terus kalau itulah apa namanya, kalau kadang kan kita dengar you fool me gitu kok, itu artinya masa ya kamu menganggap aku bebal gitu ya, Lesen? You Apa? fooling me. You fooling me, kayak menipu Oh, gitu loh. enggak. You take me Itu as a fool. artinya ya, berarti kayak apa ya? Tapi istilahnya itu dia jadi menganggap apa? Kayak bercanda gitu. Jadi biasanya gitu ya. Biasanya itu fool itu dikaitkan sama badut. Nah, gitu ya. Makanya dianggap jadi kayak bercanda. Nah, itu kayak kita seolah-olah jadi badut. Nah, itu biasanya makanya namanya fool. Gitu ya. Tapi kata ini termasuknya kasar gitu. Tahu sendiri kan artinya ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Hari ini, oh tuh sampai sini. Terus saja. Wih, belum hapus. Nah, kemarin beberapa minggu lalu ya, kita belajar pengucapan huruf untuk sampai P gitu. Nah, lanjutnya adalah huruf Q. Q
itu hurufnya juga disebutnya adalah Q. Tapi ada beberapa kalanya, jadi dia ini disebutnya pakai K ya, kayak ini nih. Pakai K, tapi umumnya adalah pakai Q. KW itu Q gitu ya. Contoh pakai yang K ini adalah ini. Ini bacanya adalah liquor. Liquor ini adalah minuman keras gitu ya, jenis minuman keras. Terus sebelahnya conquer. Conquer ini artinya wah, Menaklukkan ya, konkur. nah ya betul, menaklukkan. Nah, jadi Q itu ada dua cara pengucapannya, pakai Q atau pakai K. Itu bacanya Q. Oke, yang ini, yang atas ini. Ini adalah tahu? Yang ini Queen, betul. Adalah ratu ya. Nah, sebelahnya adalah quiz. Nah, pakai quiz. Pakai Q. Quiz. Nah, lanjut ya. Ini adalah huruf R. Nah, R ini pengucapannya berbeda gitu ya. Jadi seolah-olah gitu kan, lidah kita ke atas tapi nggak nyampe atas gitu ya. Tapi ditarik ke belakang. Jadi A. Bukan R. Bukan ya, beda ya. Kalau orang luar itu mereka nggak bisa R-nya itu di roll itu nggak bisa mereka. Jadi mereka nyebutnya adalah A. A. R-nya seolah-olah itu ke belakang. Jadi ini nih. The tongue pulls back in the mouth without touching the top. Jadi lidahnya ini seolah-olah ke belakang, masuk ke belakang gitu ya, ke arah belakang. Nah, jadi ini bacanya adalah ring. Nah, ini adalah rainbow. Oke ya. Jadi beda nih sama L. Kalau L ini tipnya, ujungnya lidah ini nempel di atas. L. Tapi kalau yang R, lidahnya mundur ke belakang. Oke, lanjut. Nah, wah ini belum ganti nih. Ini belum ganti. Ini contohnya belum ganti yang atas. Nah, ini ada S. S ini pengucapannya sama seperti S biasa. Tapi hati-hati, dalam bahasa Inggris ini ada kata S, ada SH. Bedanya apa? Bedanya ada H-nya gitu ya. Jadi kalau yang ini, yang atas, penjual ini adalah sell. Kalau yang bawah ini adalah shell. Shell. Ada H-nya di tengah-tengah. Ini sell, ada shell. Kelihatan bedanya nggak? Ya, karena ada hanya di tengah. Yang ini nggak ada nih. Oke ya. Lanjut nih. Lanjut terakhir. Nah, kemudian T ini T itu dibacanya T. Jadi Q R S T. Nah,
T, bukan T ya, T. T ini ada juga sama kayak S tadi ya. Jadi ada T, ada TH. Nah, ini ya. Iya, udah habis. Oke, nah kalau TH itu ya. Nah ini ada gambarnya nih. Jadi kayak T-nya ini lidahnya seolah-olah digigit gitu ya. Tank, tank, tank. Contoh yang kanan ini ada tank, ada tank, 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 tank. Ada tank, ada tank. Kelihatan bedanya nggak? Jadi ingat-ingat ya. Ada Q, Q ini penyebutnya ada kata K, ada K, lebih sering pakai Q gitu ya. Kemudian ada huruf A. A ini seolah-olah lidahnya ditarik ke belakang gitu ya. Kemudian ada S. S gitu ya. Dan terakhir ada huruf T. T, hati-hati, S dan H ada hanya. Pengucapannya sedikit berbeda gitu ya. Ada hanya di tengah-tengah pengucapannya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oh, nggak ada? Foto ya? Dia buka foto. Ini saya foto sendiri nih berarti. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Bentar lagi mati.